belajar aku hidup rukun. Siapa di sini yang tahu rukun? Arti rukun itu apa? Ya, ada yang tahu? Ya, kakak pakai pena itu. Ya, ada lagi? Apa? Ya, betul. Apa? Ya. Nah, jadi hidup rukun itu bersama dengan damai, saling menghargai, saling membantu, tidak bertengkar, dan baik dengan orang-orang di sekitar kita, baik di rumah, sekolah, bahkan di masyarakat. Siapa di sini yang pernah bertengkar dengan kakak atau temannya? Ya, banyak sekali ya. Nah, ternyata hidup rukun itu bukan berarti kita tidak pernah marah atau tidak pernah berbeda pendapat sama orang lain. Kak, pinjamlah dulu penaku habis. Datanglah kakaknya. Kok kan udah beli mama kemarin, nggak mau aku. Ternyata itu juga nggak apa-apa ya kita berbeda pendapat. Tapi ada caranya. Caranya itu tidak boleh berbeda marah. Kita bilang aja baik-baik. Nah, ternyata hidup rukun itu tidak pernah marah atau tidak pernah berbeda pendapat. Tapi hidup rukun itu artinya kita mau berusaha damai, tidak suka bertengkar, mau mengalah, mau minta maaf, dan mau saling menghargai. Di pelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana hidup rukun di rumah. Memang ada hidup rukun di rumah. Ada yang tahu? Hidup rukun di rumah kayak mana? Yang tidak berantem, terus kerjaannya. Ya, betul. Di rumah itu tidak boleh menjadi egois. Misalnya ini, kakaknya barang baru beli mama, adiknya nggak dibeli. Kita maksa, kok kakak kayak gitu? Aku nggak ada, pasti ada saatnya pasti mama bilang gantian lah dulu kakak mulai dulu karena kakakmu lagi butuh. Kan? Kalau udah terlanjur bertengkar, apa yang harus kita lakukan? Sudah terlanjur bertengkar sama kakak kita apa? Nah, iya betul. Minta maaf itu bukan berarti kalah loh. Siapa di sini berpikir kalau minta maaf itu kalah? Kalau kita bertengkar di sekolah juga kayak gitu. Apa kita minta maaf? Maaf ya, padahal kita nggak salah ini. Maaf ya, aku tadi ngomongnya terlalu marah-marah sama aku. Itu kita berarti bukan kalah. Kakak ada video sih, tapi nggak ada proyektor kayak. Jadi dari video ini apa yang boleh kita ambil? Apa? Cuci tangan dulu, saling tolong. Saling tolong. Ya, lagi. Ya, betul. Tidak saling ngasih. Ya, betul. Ya, apa? Betul. Jadi tadi di video ini ada berapa agama yang kalian lihat? Dua. Apa? Islam. Rukun nggak mereka? Harus seperti itu kita dalam beragama. Walaupun kita berbeda sama teman kita, ada yang muslim, kita nggak boleh menyisihkan dia Kristen, kok sama dekat-dekat, nggak boleh kayak gitu. Kita ini semua satu keluarga, nggak boleh namanya bertengkar, menjelekkan teman yang berbeda agama, membuli. Siapa di sini suka membuli? Di sini kita tidak boleh membuli. Kenapa kita tidak boleh membuli? Ayo, siapa yang tahu kenapa kita nggak boleh membuli? Ayo, siapa yang tahu kita kenapa nggak boleh membuli? Ya kakak. Dosa. Iya, dosa. Di Alkitab dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita nggak boleh jelasin kita begitu. Kau hari nggak mau piket, gara-gara aku terus yang piket. Nama Ramis laku, nggak bersih dibuat. Kayak gitu, kita nggak boleh kita bilang gitu baik-baik. Tommy, saya namanya Tommy kan Tommy. Kenapa kau tadi nggak piket? Bantulah aku kan piket. Ayo sama-sama kan lebih bisa lebih baik kan? Gak harus marah-marah. Kita mendengarkan kisahnya Nabi Isa. Suatu hari Isa ini keturunan dari lahir di Israel. Suatu hari Isa dan keluarganya pindah ke sebuah tempat bernama Gerar. Di sana Isa mulai menabur benih dan bekerja keras belajar dengan Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan
menjadi sangat berhasil. Orang kaya lah saat itu. Namun karena keberhasilannya itu penguasa di Gerar dan orang-orang di sana menjadi tidak. Salah katanya si Isa itu. Mereka tidak suka melihat Isa berhasil. Akhirnya mereka mengusir Isa dari kampung itu. Bilang gini, usirlah Isa itu, kita usir. Nah, pada hari Isa itu tidak marah. Pada diusir itu Isa tidak marah. Sabar, dia tak membalas, mengalah, lalu mengambil keluarganya pergi dari kampung itu. Mereka pergi ke tempat lain, yaitu di Lembah Gerar. Di Lembah Gerar, Isa menemukan banyak sumur yang sudah lama di jalan airnya. Dahulu sumur-sumur itu berisi air, tapi sekarang sudah ditutup oleh orang-orang lain. Isa dan para murid gembalanya membuka kembali sumur-sumur itu. Nah, ternyata mereka menemukan mata air dan di sana Isa merasa senang. Tapi masalah muncul lagi. Para gembala di Gerar datang dan bertengkar dengan para gembalanya Isa. Ini air milik kami, jangan kalian pakai. Ngapain kalian pakai? Ini punya kami. Apa yang Isa lakukan? Isa tidak membalas. Lagi-lagi Isa tidak marah, Isa tidak berkelahi, Isa mengalah lagi. Dia berkata pada gembalanya untuk meninggalkan sumur itu dan menggali sumur yang lain. Nah, mereka menggali sumur yang kedua. Saat air keluar lagi, para gembala dua kita mau belajar rukun di di sekolah kita bertemu banyak teman dari berbagai latar belakang. Ada yang berbeda suku, ada yang suku Jawa, suku Nias, suku Batak, suku Melayu. Siapa di sini tahu suku-suku? Berapa suku? Banyak kan? Coba sebutkan 5 suku. Ada Sunda, Betawi, banyak lagi kan? Nah di sini ada berapa agama? Di Indonesia ini ada berapa agama? Ayo. Coba sebutkan dulu. Indonesia, Katolik, Islam, Buddha. Ya. Di sini ada berapa banyak macam warna kulit kan? Ada ya? Ada yang merah, ada yang sama-sama, kan? Untuk ibunya juga ada yang tinggi, ada yang pendek. Bahkan cara berbicaranya juga berbeda-beda. Semua perbedaan itu adalah pemberian dari Tuhan Yesus. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda supaya apa? Supaya kita saling memperkaya, saling belajar, saling menghargai. Jadi apa yang harus kita lakukan di sekolah? Kita harus menghargai teman yang berbeda agama sama kita. Kalau misalnya mereka lagi berdoa, kita nggak boleh berisik. Kalau mereka lagi puasa, nggak boleh kita enak kali makanan ini. Cobalah, kan lagi puasa dia nggak boleh. Yang kedua, tidak mengejek. Kayak gini, Miss sering dengar nama bapaknya disebut. Ini nggak boleh kayak gitu, masa dibawa nama bapak temannya, nggak sopan. Yang ketiga, buat teman sedih. Siapa di sini pernah buat temannya sedih? Udah minta maafnya atau belum? Udah. Tidak berkelahi, saling menolong, saling mendukung. Kalau ada teman yang berbeda, jangan dijauhi. Main. Misalnya ada kekurangan si teman ini, ayo ke kantin kita. Misalnya nih satu kelas ini nggak mau berteman sama kita, tapi kita harus orang yang berdampak bagi teman kita, kita yang membawa kedamaian bagi teman kita. Ayolah makan kita di rumahku atau ada yang jajanku. Kalau nggak ada, biarlah aku traktir dulu ya 1000-nya.
di rumah itu apa aja yang perlu kita apa aja yang perlu kita jaga di rumah? Tidak berantem, mau minta maaf kehidupan. Habis itu mengalah, di sekolah apa aja tadi? Harus apa? Menghargai, tidak mengejek, tidak membuat teman sedih, tidak berdoa, saling tolong menolong. Oke, kita lanjut. Ketiga, hidup rukun di masyarakat. Ada yang bisa beri contoh? Apa itu di masyarakat? Tidak iya. Apa deh? Ya, apa Kak? Tidak kan? Oh iya. Dan kita hidup rukun di masyarakat, tidak menyebarkan berita bohong. Biasanya kan dia orang teman tengok dia curi. Padahal nggak ada dikerjakan dulu, nggak boleh. Bilang kemarin si Joli itu dia menceritakan bahwa dia sampaikan temannya itu. Yang kedua, tidak provokasi. Udah tunggu aja dia, nggak boleh kayak gitu. Misalnya temannya ada berantem, kita nggak boleh jadi provokasi. Kita harus membagikan informasi yang menyayangi sesama meski berbeda agama. Oke, kakak mau kasih hadiah lah dulu. Siapa yang bisa dijawab? Kakak punya permen. Siapa yang mau permen? Oke, kakak tanya dulu. Lanjutkan di sini ya. Apa adalah yang dipelajari sama kakak yang kakak terangkan tadi? Ayo, coba buat kerukunan nih. Tunggu dulu, belum. Coba turunkan tangan dulu sampai yang cepat. 1, 2, 3. Kakak itulah yang dia coba gini. Ayo, maju depan. Jelaskan dulu. Kasih tahu dijaga di sekolah sama di masyarakat. Iya, kenapa sih budaya dan agama ini? Ya, nggak boleh di sini dulu Kak. Bentar kali Kak. Mau berapa sih nanti? Gimana ya? Biar ada dapat nanti teman-temannya. Iya, sama. Jadi, bis ada tugas buat kelompok. Tugas kelompok lagi. Mana kelompok satu tadi? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Mas, oke. Miss mau kasih tugas sama kelompok 1 dulu. Makan. Catat dulu soalnya. Miss mau kasih tugas.